apalagi jikalau terkena dari segi real world manipulation-nya. Balik lagi, tapi itu hanyalah teori daripada caster, dan caster juga adalah manusia. So kita juga masih punya yang namanya kesalahan dari diri kita masing-masing. Yoi, tapi buat para Alter Champs dan juga pendukungnya Aura, langsung aja ramaikan di kolom komentar. Kasih hashtag tim terbaik kalian dan sebarkan positivity. Oke, langsung kita menuju ke arah game kedua. Alter Ego versus Aura Esports. Masih dipandu oleh kita bertiga, masih ada Ranger Mas, masih ada Aul, dan juga masih ada Choji. Tapi lihat Drew di sana benar-benar dipukul mundur dengan ada Natalia dari seorang Kobot yang benar-benar membuat seorang Drew nggak boleh ngeganggu power pop yang dimiliki dari seorang Fanny Kids Samsung. Oke, ini ada tanda seru di atas aja nih udah buat ketar-ketir ya, kayak ada sedikit shock terapi. Dan sepertinya kali ini udah ada aksi pengawalan dan penjagaan juga nih ya. Pasukan pengaman Variety, dua langsung ngamanin seorang Variety di area orange buff-nya. Tapi lihat, udah mulai ada sebuah invasi yang dilakukan oleh seorang Kids-nya. Steel Cable masih belum menghasilkan apa-apa, mengingat mereka juga masih di level 2. Oke, tapi Drew gantian menjaga untuk pergerakan, dan di arah bottom lane lihat Monster sekali ini yang menggunakan apakah flicker berhasil didapatkan, berhasil first blood Kimura termonteng di arah bottom lane. Berhasil, untung kita ngeliat sedikit ya walaupun Iya. ke atas lagi ya. MDL di TikTok tuh ya, begitu ya. Yes. Iya, MDL di TikTok. Dan juga tadi ada 1 poin kill juga yang tercipta ya, benar-benar buy one get one free nih dengan adanya seorang Kobot Monsters. tadi Ya Kobot dan juga Monsters tadi di bawah. Betul. Benar-benar dua-duanya tumbang, dan kali ini dari segi early-nya Aura Esports cukup unggul dengan adanya selisih 600 net worth aja, nggak terlalu jauh, masih bisa dikejar juga. Dan sepertinya di arah atas di Razel bakal mencoba untuk dirundung aja, di mana 3 member dan 4 member sekaligus diculik ke alam yang berbeda. Razel apakah akan bertahan, tapi satu retribution langsung menumbangkan nyawa dari seorang Razel. Oke, Razel ini sudah ada satu buah tanda kalau dia harus menggunakan satu buah Win of Nature terlebih dahulu. Wajib itu. Wajib di item pertama. Kobot, where are you going? Tertangkap! Dan bahkan masih bisa untuk mendapatkan kembali satu buah poin dengan satu buah Betipek bahkan dari Ahmad Amamana Maung sih. Yang dimana dibalikan keadaannya, Drew Variety nggak berhasil mendapatkan Kobot di sana. Wow, udah pecah telur dari Alter Ego X, dimana 1 poin kill berhasil untuk diciptakan di tangan seorang Ahmad yang Amaman atau Maungzi. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian tahu juga ya, dulu nikah Maungzi. Mau Ada yang baru tahu. season 6 ya dulu ya kalau salah ya. Iya, dan katanya atas dasar permintaan Orang tua. tuanya ganti Iya. jadi namanya Ahmad. Betul. Katanya lebih berkah katanya. Lebih berkah. Karena namanya dia Ahmad Abdurrahman. Yes. Iya. Orang Sunda ya biasanya ya. Orang Pontianak. Bukan. Tapi deh. Tapi ternyata Variety berhasil mendapatkan satu buah retribusi dengan cukup baik. Dan Fanny di sana lihat saat mencoba dibalikan keadaan. Lihat dunia lain, tapi dan di sana Monster berhasil di take down. Variety salah ngajak buy one orang dan Variety berhasil pulang, tapi ternyata Kobot tidak. Variety pulang, Kobot tidak, Aul. Waduh, itu terkena adanya sebuah earth shatter, terangkat langsung derajatnya ya. Nggak bisa kemana-mana lagi dan tumbang sudah 5-1 sejauh ini dengan adanya 1.200 network yang cukup unggul. Tapi Kids ternyata terpanis di arah orange buff-nya di tangan seorang Kimura. Wow, Kids. Banget ya. Bahaya banget, seorang assassin nggak dapetin efek snowballingnya di early game. Masalahnya apa? Lihat, Razel benar-benar di pressure untuk Iya. masih ada spray down, dan bahkan Kimura yang edit yang kita underestimate terlalu sulit untuk mendapatkan kemenangan di scene kompetitif ya Choji ya. Tapi Iya. malah di sini dipakai Kimura bersinar like splendid. Waduh, saya si piring blended. Iya. Lebih kayak ini sih kalau dari mata ninja. Oh, ada dia dan bahkan dimasukin ke dunia lain. Maman, where are you going, brother? Gak boleh kemana-mana, gak boleh pulang. Dan bahkan ada Chai di sana langsung membalikan keadaan. Kobot masih bisa bertahan. Chai still survive, ada top lane. Dan go to range tidak di plating. Lihat cover yang cukup cepat. Okta, Drew, akankah dibalikan keadaan? Dan Razel almost is never enough. Gila Drew, insting mancingnya nih. Gua jamin tiap minggu pagi nemenin bapaknya nih mancing. Waduh. Minggu bersama ayah ya, dan kali ini seperti di arah bawah udah mulai terjadi ada combo. Mau coba di mana
Monsters akan menjadi korban dan bahkan satu sinergi Outer Turretnya juga udah mulai di-plating dan sepertinya akan runtuh di tangan teman dari Aura Fire dan bahkan satu buah pelatihannya belum berhasil untuk menumbangkan. Ada Cutlass yang berhasil mempanis seorang Drew di area River. River. Kali ini berhasil menumbangkan satu buah Frankie, tapi yang selalu gue pelajarin ketika ngelihat Variety adalah terkadang dia tuh suka masukin orang ketika sekarang, tapi lihat di depan sana Variety tershutdown, harusnya masih bisa bertahan tapi Okta menjemput. Cutthroat berhasil didapatkan. Kids diajak by one, nampaknya satu hal yang salah untuk Variety. Yes. Padahal biasanya dia ya, dia tuh masukin orang ke dalam dunianya dia itu ketika orangnya sekarat. Lihatin deh, Variety kadang-kadang suka gitu. Dikenain damage dulu, sekarat dan masuk bet. Jadi tuh nggak dari awal, nggak mulai dari nol di sana. Dan sepertinya di arah bawah juga udah mulai ada satu buah cicilan kepada Outer Turretnya, tapi masih bisa di-defense dengan adanya 2 member dari Aura Esports. Dan mengingat turtle-nya yang udah muncul nih, bakalkah disentuh-sentuh oleh teman-teman dari Aura Esports, mengingat mereka juga udah leading dari segi kill dan juga networknya, dan bahkan tadi turtle yang pertama udah disecure oleh mereka. Tadi sepertinya peperangan kali ini bakal mencoba untuk dipecahkan, enggak, tapi bakal dipukul mundur aja dari teman-teman Alter Ego X. Oke, kali ini lihat. Tapi di mid lane yang harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Aura itu Ahmad Mauzi, Abdurrahman. Tapi lihat di sana Kiss mencoba untuk mendapatkan satu poin tambahan atau seorang Okta, dan bahkan dimasukkan. Variety menyelamatkan seorang Okta. Lihat ketika naganya mau turun mendarat, ternyata dia mendarat di landasan yang berbeda. Variety masih mau lebih. Kobot nggak boleh pulang, mau jadi goyang. Where are you going, Kobot? Dan damage-nya dari Variety terlalu sakit. Kobot menggocek menuju ke arah rumput. Terimun, tapi nampaknya ini masih belum efektif. Gila tadi penyelamatan Variety. Yes, kelas banget. Kelas, benar-benar kelas. Iya. Sedangkan Kimura di bawah masih coba untuk bertahan. Cutthroat telah dikeluarkan. Kimura coba untuk menempel dengan tembok. Mencoba untuk menahan dirinya supaya tidak ditumbangin. Tapi ternyata terlalu sakit kabelnya, Ul. Hampir saja ada flicker yang bisa digunakan. Dikit lagi dan sekarang baru ada. Dan akhirnya nggak bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Langsung tadi diculik ya. Keren banget. Gila, itu belum turun, lihat gak? The next level banget gak sih? Gila, penyelamatan. Animasi turunnya udah jadi tapi belum nyentuh tanah. Iya. Langsung ditarik. Iya, langsung masuk ke dalam. Dan untuk ngebahas tadi yang masalah dari Variety ngehajar dulu ya, baru nge-ultimate my turn. Itu sebenarnya karena yang dicari sama Variety itu bukan 1v1 situation ya, tapi yang dicari itu Lie formnya yang dibawa ke Lane of Dawn. Karena Lie form kalau dibawa ke Lane of Dawn itu bakal enak banget, Oh my god, tertarik begitu saja dan bahkan ada Caid berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Natalia. Hampir hilang, tapi satu kaitannya mancing-mancingnya semua. Mantap. Dan moral story-nya untuk kali ini ya bisa kita bilang dari Okta yang sering menyelamatkan orang baik sama Variety, akhirnya diselamatkan oleh Variety. Oh, tapi lihat di sana Caid masih coba bertahan kaki, sudah nggak punya energi lagi dan Okta is coming. Meanwhile dari bottom lane dari seorang Variety berhasil mendapatkan satu buah turret tambahan. Pulsar is coming, buat manipulation menuju ke arah belakang. Okta ditutup warungnya, langsung flicker ke arah belakang dan tidak ada point kill sama sekali. Kerugian di tangan Alter Ego X. Karena apa? Turret di bawah berhasil dipecahkan Variety. Namun nampaknya booster tertangkap. Caid berhasil mendapatkan satu buah point kill lagi tambahan. Drew mancing mania. Mantap, dan lihat ada one by situation dan terhilang begitu saja. Tapi satu hit lagi hampir saja tumbang dan terbakar dengan ada satu pukulan di Retribution. Masih bisa selamat, tapi di sisi lain Drew berhasil dipanis, mengingat dan Lordnya yang pertama akan hadir. Tapi lihat satu buah bad impact, sang Rainfall-nya juga udah memiliki stack yang menyakitkan hati. Sudah aku bilang kalau misalnya lawan Fanny jangan diadu, jangan dibaywanin ke dalam dunianya dia. Lihat Okta, flicker ke arah belakang, Kimura masih bisa bertahan tapi Kobot harus mundur terlebih dahulu. Drop is coming, damage yang diberikan dari seorang Raisel terlalu sakit. Kimura harus respect yang membuat satu turret jarak top lane berhasil diamankan oleh Kiss. Itu nggak bisa Variety ngajakin Fanny lagi kalau memang nggak instant kill. Yes. Kalau terus-terusan begitu, seperti yang udah gue bilang di awal,
akan berat untuk Variety-nya. Karena kalau pertukaran dari Variety ini dia harus 1 untuk 1 minimal. Kalau dia nggak tukar sama apa-apa, wah timnya bakal kewalahan. Yes. Bisa bawa Fanny tapi TNC-nya 1. Dalam misalnya kondisinya 1, nggak ada energi. Oke. Di saat Fanny nggak ada energi boleh deh diajak ke arah Atau Maiten. sekarat lah ya. Nggak apa-apa. Ya itu juga nggak masalah deh. Tapi kalau misalkan energinya masih setengah atau lebih, jangan coba-coba deh bawa ke Maiten deh. Pusing Pak keluar dari Kayaknya. situ. Iya. Nah, aku Malah setuju. seneng dia ya. Aku setuju Iya. karena Fanny nggak ada energi di hutan juga aku berani. Iya. Iya. Gak usah ke Maitan kita. Makanya kalau itu Maiten jadi magic. My turn. Oh, Bener. Wah, dibalaskan kali ini di arah bottom lane. Dibalaskan oleh seorang Variety. Instant point kill shutdown didapatkan cukup mahal. Di menit yang ke-10 dari Raiza masih coba untuk bertahan. Tapi lihat apakah mau coba di dive in. Kalau dibuka water manipulation ini akan berbahaya. Karena Monster dia berada di arah rumput depan sana. yes. Tidak ada Variety untuk bisa mengcover pergerakan dari Okta. Oke, dan sepertinya kali ini udah mulai di zoning di area Lordnya, dimana ini adalah masih Lord yang pertama, belum ter-enhance. Dari seorang Kobotnya juga agak jauh nih, yang pastinya peperangannya akan semakin timpang lagi, dan Kids juga belum memiliki Paco Buff setelah dia ter-shutdown. Tapi sepertinya kali ini udah ada satu Black Dragon Form menuju ke arah depan sana, dan Variety berhasil untuk mengamankan satu buah Lordnya, dan bahkan Drew dipanis kali ini di virus Page dan juga mulai sakit banget sang Wind Cloud. Terkena dengan ada beberapa member dan bahkan 4 dari Aura. Support kali ini udah menghilang. Satu lagi Variety, apakah hasil survive tapi bisa dibalaskan dengan double kill dari seorang Variety. 3 tukar 4. Wah itu pinter banget sumpah tadi. Untung dia pakai killing spree ya pribadi. Yes. Iya. Kalau dia nggak pakai killing spree itu bakal ditumbangin. Variety berhasil menetralisir team fight yang harusnya dimenangkan Alter Ego X fix valid no debat. Dan lihat Kids kali ini masih coba untuk melakukan clear minion, bakal coba diadu by one shot. Yes, ini dia. Seperti biasa, Variety akan memancing ke dalam Maiten ketika dia udah sekarat. Tapi lihat Variety, gak kuat bertahan. Dan lihat bloody hound-nya ketika Fanny sudah mundur ke arah belakang. Wow, itu dia Festival of Blood Iya. juga ya, yang membuat dari seorang Fanny-nya berhasil untuk bertahan dan menggocek dari semua resource skill yang dikeluarin oleh seorang Kids, dari seorang Variety. Iya. Invite lagi. Yes, tapi kali ini Earth Shatter sudah mulai dibuka. Kids-nya hampir saja ter-takedown satu hit terakhir, tapi Monster masih bisa dengan adanya Razel. sebuah aksi penyelamatan juga di depan sana. Sedikit demi sedikit mencicil ke arah seorang Razel-nya yang masih bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ada split yang dilakukan oleh seorang Cobot, mendapatkan satu inner turret di arah top lane. Kayaknya Variety udah fokus tuh harus ke arah Ahmad. Iya. Feeling gua. Bahaya. Dia udah Late game loh. Iya, dia udah harus ke arah late game. Karena dari tadi aku lihat di mana dari Alter Ego X ini bagus banget team fight-nya, di mana seorang Ahmad ini ngasih deal damage-nya maksimal, ya kan? Dan Kids ini struggle untuk mendapatkan point kill ke arah belakang. Dan Alter Ego X gimana caranya? Ahmad ini tidak terpick off. Udah, deal damage-nya bakal masuk terus ke arah belakang. Mereka bakal bisa dipastikan kemungkinan besar 55% akan bisa memenangkan team fight. Kalau Yes. menurut gua. Iya. Karena damage per second juga ya. Ahmad juga wajib Gak pinter. berhenti. Ya benar banget. 2 kali frenzy strike, 2 hit dari frenzy strike itu harus nyalain Winter. Kalau misalkan nyalain Winternya sebelum frenzy strike dikeluarkan, itu bakal rugi banget dan bisa aja di outplay balik oleh seorang Variety. Yes, jadi yang kita lihat di sini kalau menurut gue pribadi mereka harus mengamankan Ahmad untuk seorang Alter Ego X. Gak apa-apa masukin seorang Kids ke dalam macan, tapi it's okay. Mereka harus ngamanin Ahmad. Tapi kalau dari Aura, gimana caranya Ahmad ini bisa dimakan sama Variety? Iya. Yes, dia Jangan Fanny lagi. bahaya itu ya. Oke, tapi sepertinya ada satu buah aksi penculikan dibawa ke arah my turn-nya. Satu pemulihan juga, tapi lihat Kids-nya udah mulai sekarat. Masih mencoba untuk menggesek lagi. Lihat dari sebuah steel cable-nya dan bahkan nggak bisa menumbangkan seorang Variety. Dan sayang sekali di depan sana. Variety harus tumbang. Melsa pun juga. Sawin Cloud. Untuk menjemput dan tapi ternyata masih hilang. Lihat, langsung tertampar Sawin Cloud. Seperti yang sudah kudugong, memaksakan memasukkan Kids kembali ke dunia Maiten. Itu nampaknya membuat kerugian untuk tim Aura. Lihat betapa bebasnya Ahmad, betapa bebasnya dia menampar satu-satu, menyadarkan keberadaan dia terhadap para pemain dari tim Aura itu. Ditampar biar sadar ya. Sadar langsung semua. Sadar, dan kita juga udah mulai tersadar di mana Lord yang kedua sekarang udah berhasil diamankan di tangan teman-teman Alter Ego X. Endless Battle dipilih oleh seorang Cobot. Oke, itemnya Melissa full ke arah critical damage, so damage-nya pasti udah bakal berasa juga, apalagi di menit sekarang. Tapi kalau misalkan 1v1 melawan seorang Beatrix,
Jika tidak ada WON dia bakal kalah pastinya, tapi dengan adanya WON seperti ini harusnya 1v1-nya akan dimenangkan oleh Melissa. Tapi di lain sisi dari segi itemnya, Counter Strike War X Endless Battle item yang Choji gunakan banget kalau misalkan menggunakan ini, dan ada tambahan lagi dengan adanya si Halberd. Yang kurang dari seorang Yin adalah melee Victor, mengingat bahwa di saat 1v1 situation damage harus bisa berada di tingkat paling tinggi dengan waktu yang paling singkat untuk memastikan ataupun menambahkan jaminan bahwa My Turn akan worth it menambahkan satu player dari Alter Ego. Alright, tapi lihat ada combo, stand by your position, Timur depan sana, Oh. keluarkan best turretnya. Ahmad. Tapi lihat Ahmad berhasil dicolong, lihat langsung lumpuh pergerakan dari tim Alter Ego X. Mereka coba untuk memaksa, Chait masih bisa bertahan, Progression. masih mendapatkan 2. Oh my god, mereka ini harus benar-benar respect dengan permainan dari seorang Variety. Flanking yang baik didapatkan Ahmad. Seperti yang sudah kita duga, Ahmad terculik, lumpuh permainan Alter Ego X langsung. Dan itu dia yang harus dijaga. Kalau menurut aku pribadi, kalau bisa, Kobot itu kalau dia nggak mau inisiator, ya kan? Kalau mereka mengandalkan kids, mereka harus coba taruh Kobot di samping Ahmad. Kelihatan seorang Variety langsung hajar. Yes. Langsung hajar. Ya, dan juga ini dari satu Autumn Turret di arah mid mencoba untuk di-pulse begitu saja, begitu pun dari Turret, tapi Sanguine Claw Lihat. coba untuk memberikan damage yang cukup sakit, tertampar sudah, dan bahkan belum berhasil untuk mendefense satu inner turretnya, walaupun tadi wave minionnya juga udah sempat ke-clear ya. Nggak bisa Nggak bro kalau bisa. dia masih mau maksa kids lagi. Udah amatnya bebas. Oh nggak ada Variety. Tepar. Gils. Tepar kan nggak ada yang bisa ngedive. Seperti ditampar kenyataan ya, Wah Bun. ditampar ya kan. Waduh. Kenyataan kalau dia bukan milik lo. Waduh, berat sekali. Tamparan yang cukup pedas. Ya. Itu bad impact kalau udah late game. Ya, ini stacknya udah 300-an lah ya. Menit sekarang harusnya sekitar 300 sampai 350. So damage yang keluar akan sangat sakit sekali, apalagi tadi Choji udah melihat ada combo dengan Divine Grace ya. Yes. Oh bot tadi masukin dan ditambah lagi di sana nggak ada rumput ya pribadi. Nggak ada rumput, nggak ada tempat berlindung. Monster kali ini dia lihat damage per second dari seorang Melissa. Okta menjadi salah satu distraction, apakah World Manipulation again berhasil meninggalkan seorang Okta. Tapi di sisi lain Ahmad bebas angin claw, bad impact lagi. Nggak ada yang bisa menyentuh dari seorang Ahmad, tapi Lord terbuka dengan sangat bebas. Variety DKK kali ini akan bisa mendapatkan Lord di menit yang ke-18 kah? Atau ya nampaknya akan Langsung lah ya. dikasih ke-18. Oh, enggak mau nunggu. Tapi kayaknya langsung sih, nggak mau menunggu lagi. Kalau misalkan nunggu menit 18 dari Kids, Monsters, dan Kobotnya juga udah keburu respawn. Dan sepertinya langsung dikomit saja ke arah Lord yang ketiga. Oke. Karena ingat ini Fanny loh, bakal cepet banget, mungkin dalam 3 atau 4 detik udah bakal nyampe ke arah Lord yang terhormat. So daripada gambling untuk Lord yang lebih kuat, mending ngambil Lord yang udah remaja aja. Wah, Lordnya masih Beranjak dewasa ya. beranjak Remaja. dewasa. HBG. HBG. Ya, dan dari itemnya pun sepertinya sudah ada perubahan juga yang dilakukan oleh seorang Fanny ya, dimana sudah ada Rose Gold Meteor sekarang untuk mengurangi damage dari seorang Eve-nya. Dan kalau misalkan kita lihat dari Melissa-nya pun sudah mengamankan ke arah Demon Hunter Sword. So, Yuzong dan ini dari Natalia-nya juga bakalan cepet banget ditumbangkan ya dari segi damage dari seorang Melissa. Tapi lihat dari Yin ya, ini udah full damage semua, so sudah semakin besar lagi kesempatan ataupun chance untuk bisa memastikan ada kill yang terjadi di dalam My Turn. Tapi lihat terlalu jauh Yin di atas dan sudah mulai di-ganking. Yes, dan ternyata shutdown diciptakan oleh seorang Kids atas Variety. Wow. Di sini adanya Lord, bahkan Variety-nya tershutdown. Sepertinya masih mencoba untuk melakukan adanya satu buah konsil, bersneaky terlebih dahulu, akan melakukan adanya sebuah surprise attack. Tapi sepertinya Lord-nya nggak bakal bisa membawa kemenangan secara instan untuk Aura Esports. Cair langsung recall ke arah belakang. Langsung ada teriakan mundur teratur. Karena kalau dia jalan kaki, yang bahaya adalah ini. Nah, ada polisi tidur. Polisi tidur. Jeglukan. Jaglukan tackle yang harus dilewati Melissa. Cait. Jadi lebih baik ada baiknya tuh pulangnya recall. Jadi nggak harus ketemu Kobot di tengah jalan. Iya, walaupun ada Spirit Doll ya di situ ya. Iya, walaupun ada spirit doll, tapi dia bakal banyak banget short skill yang keluar. Mungkin harus mengeluarkan fire-nya. Atau mungkin nanti harus di cover sama Drew, immortality pecah.
or something else itu yang berbahaya. Yes, tapi kali ini kita bakal di-drag lagi karena late game menuju menit ke-20. Kali ini Kobotnya juga udah mengamankan satu buah Demon Hunter Sword nih. Wow. Iya, Kobot dengan Demon Hunter Sword udah pasti bakal berfungsi banget untuk menumbangkan ke arah Drew dan juga Kimuranya, mengingat bahwa Aura memiliki frontline yang benar-benar tebal banget dari Drew dan juga Kimura pastinya. Tapi variety, ada pergerakan yang dimana tadi agak kurang ditujukan dengan sangat-sangat baik ya, dimana dia bermain sendirian meski di arah top lane, apalagi Nijin gitu loh, yang dimana fungsinya untuk sekarang mengambil ke arah Ahmad terlebih dahulu agar tidak ada high ground yang sadis datang dari Alter Ego X. Sementara dari Alter Ego X Monsters, jujur dari tadi gue belum lihat pendaratan dari Yuzong yang bener-bener game changing. Gimana dia mau darat? Pertama, Iya, pas ada Yen. Ya, Yang betul. kedua, flicker Okta itu. Jadi biarin masuk dulu tuh yang kita bilang tadi. Yes. Dia turun Iya, landing, dia petrify, dia baru flicker. Iya. Karena kalau misalkan sampai monsternya emang berhasil bisa diving ke arah depan dengan catatan terms and condition Alter Ego X benar-benar maju semuanya, ini bakal enak banget dikombo sama Ahmad. Nah, tapi yang susah memang cari momentum ataupun window tersebut agar bisa dive in ke depan, landing ke depan dengan aman tapi masih hidup. Oke. Tapi Blue Variety team akan turret dikawal has been dengan Drew, destroyed. pergerakan yang cukup baik. Mencoba melakukan clear di arah tengah. Karena lihat ada Bapak Lord terhormat di arah bottom lane. Ingat Lord kali ini sudah berbeda. Ini Lord yang sudah dewasa. Ini Lord yang bisa kita bilang sangat menguntungkan siapapun tim yang mendapatkannya, asal dengan catatan tidak terwipe out. Yes. Itu sih setuju. Dan kalau kita lihat juga Lord yang sudah evolve ini masih coba untuk dipantau aja, belum berani ada yang menyentuh-nyentuh, tapi sepertinya masih mau memastikan dulu nih nantinya akan ada satu member yang terculik satu sama lain sebelum menginisiasi kepada seorang Lord yang sangat-sangat sudah matang ini. Lord Tinggal yang sudah matang. Udah nggak labil ya? Jangan sampai iya. jangan sampai lupa dibalik. Waduh. Waduh, Ngerinya gosong kayak gua. nanti ya. Nah itu dia kayak gua, ngerinya Oh kan. gitu. Gua kecil lupa dibalik sama gua. Waduh, bahaya banget. Berarti bagian belakang doang tuh. Iya. Segosong belakang depan gua. Oh, depan ya? Belakang bersih. Oh. Oke, masih mencari ada tanda seru di sana. Belum terlihat. Dan lihat Drew benar-benar dia Ini ya, jadi salah satu patroli ya. bodyguard. Iya. Iya. Dan dia selalu berpatroli gitu ke sana kemari. 2-3 ya 100%. Ini ibaratnya Mike Tyson pun masih butuh bodyguard ya. Iya. Iya. Dan dia Variety tanpa immortal masalahnya. Karena Udah enggak. menit 20. Sebenarnya bukan cuma immortal aja, dari segi item sustainnya yang kurang. Kan dia nggak pakai ke arah Bloodlust EXO. Apa yang dilakukan di dalam My Turn itu adalah kejar-kejaran ataupun balapan dari segi damage-nya. Semakin cepat damage-nya masuk, semakin cepat juga dia menang. Tapi Lord-nya sudah mulai di-initiate. Oke, Monster telah keluar menuju ke arah belakang. Drew is coming. Retribution di mana kah? Dan mendapatkan Belisa Cair. Save the day. Meanwhile ke arah belakang, Kobot dimasukin ke dunia yang berbeda. Kobot versus Variety. Mereka masih mendapatkan Drew, tapi ternyata Kobot hilang. Okta di depan sana. Variety udah punya mortality. Dengan ada satu buah win of nature, mereka berhasil menghindari damage yang dimiliki dari Variety. Tapi ternyata Wita Truncheon not of the day. Ahmad again berhasil memberikan tamparan yang keras kepada tim Aura Esports. Dan apakah ini one strike push? Apakah Kimura akan mampu mempertahankannya? Tapi masih ada immortality. Lihat di depan sana Kimura mencoba untuk memberikan strike-nya. Damage-nya terlalu sakit. Belum Wipe berubah. Dan out. bahkan ini akan menjadi wipe out kan. Dan Base-nya. lihat base-nya. Wow. Langsung dipecahkan begitu saja. Alter Ego X berhasil melakukan what epic comeback. Yes. Dengan adanya late game insurance, Cecilian berhasil untuk membawa kemenangan juga untuk Alter Ego X dan membawa Aura Esports ke game yang ketiga. Apakah Aura Esports akan pecah win dari sebuah kemenangannya yang di top klasemen, atau justru Alter Ego X yang bakal pecah win streak-nya nih? Kita akan lihat Yeah. namanya di game yang ketiga. Sebenarnya tadi udah bener-bener pinter banget, udah bener-bener indah banget permainan dari Melisanya ya. Dia bener-bener